Ampun, Baginda. Hamba tidak terbiasa menggunakan senjata dalam bertarung, kecuali taji ayam ini, kata Abang Daud sambil menunjukkan taji ayamnya. Baiklah, kalau itu pilihanmu. Pertarungan akan segera dimulai. Apakah kamu sudah siap, wahai Abang Daud? Tanya Raja Palembang meyakinkan Abang Daud. Hamba siap, Baginda, jawab Abang Daud seraya berjalan menuju ke arena yang telah disediakan di halaman istana. Ketika kedua petarung itu berada di atas arena, Raja Haji bersama rombongannya dari Mentok semakin cemas akan menyaksikan pertarungan itu. Lain halnya dengan seluruh masyarakat tanah Melayu, mereka bersorak gembira sambil terus merendahkan Abang Daud. Mereka yakin bahwa panglima merekalah yang akan memenangkan pertarungan itu. Hai, Abang Daud, berdoalah sebelum nyawamu melayang, celetuk salah seorang penonton dari tanah Melayu. Iya, Abang Daud. Berpesanlah kepada orang-orang Mentok sebelum kamu mati sia-sia di tangan panglima kami, tambah seorang penonton lainnya dari tanah Melayu. Abang Daud hanya tersenyum mendengar ejekan-ejekan yang dilontarkan kepadanya. Beberapa saat kemudian, pertarungan pun dimulai. Panglima Tanah Melayu mengawali pertarungan itu dengan terlebih dahulu menyerang, sedangkan Abang Daud hanya menangkis dan menghindar dari serangan-serangan yang datang secara bertubi-tubi. Berkali-kali Panglima Tanah Melayu melancarkan serangan, berkali-kali pula Abang Daud dapat berkelit dan menghindarinya. Ketika melihat Panglima Tanah Melayu mulai kelelahan, Abang Daud berbalik menyerang. Hanya dengan beberapa jurus saja, Abang Daud berhasil menusukkan taji ayamnya tepat pada lambung kiri Panglima Tanah Melayu. Seketika itu pula, Panglima kebanggaan Tanah Melayu itu jatuh terkapar tak sadarkan diri. Seluruh masyarakat Tanah Melayu yang menyaksikan pertarungan itu terkejut, terutama Raja Palembang. Sang Raja benar-benar tidak pernah mengira sebelumnya bahwa Abang Daud adalah pendekar yang sangat tangguh dan sakti. Sedangkan masyarakat Mentok yang semula hanya terdiam diselimuti perasaan cemas, tiba-tiba berteriak kegirangan menyaksikan kemenangan pendekar yang berasal dari tanah kelahiran mereka. Sebagai raja yang arif dan bijaksana, Raja Palembang pun mengangkat Abang Daud menjadi Panglima Tanah Melayu dengan gelar Panglima Angin. Sejak itu, Panglima Tanah Melayu dari Mentok tersebut tinggal di istana kerajaan Palembang dengan kehidupan serba mewah. Namanya pun semakin terkenal hingga ke berbagai negeri. Ia sangat disegani oleh masyarakat Tanah Melayu. Rupanya, pangkat, jabatan, dan ketenaran itu membuatnya lupa diri, penyakitnya mulai kambuh lagi. Ia selalu membuat kekecauan di mana-mana. Raja Palembang pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pada suatu ketika, Abang Daud yang bergelar Panglima Angin itu kembali ke kampung halamannya. Di kampungnya, perilaku Panglima Angin semakin menjadi-jadi, sehingga masyarakat Mentok menjadi resah. Mendengar berita tersebut, Tumenggung Mentok pun segera memerintahkan warga untuk menangkapnya. Namun, tak satu pun warga yang mampu mengalahkan kesaktiannya. Apa yang harus kita lakukan, Tumenggung? Tanya seorang warga dengan risau dalam sebuah pertemuan desa. Aku kira satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian mengetahui siapa guru Abang Daud? Tumenggung Mentok balik bertanya kepada warga. Hai, bukankah dia dulu pernah berguru pada Pek Longguan? Sahut seorang warga. Benar, Tumenggung. Dia adalah teman seperguruan saya dulu, tambah seorang warga lainnya. Akhirnya, beberapa warga segera memanggil Pek Longguan. Tak berapa lama, guru Abang Daud itu pun datang ke pertemuan desa tersebut. Maaf, para hadirin. Sebenarnya saya ragu untuk bisa menangkap Abang Daud, karena saya telah memberikan seluruh ilmuku kepadanya, ungkap Pek Longguan. Setelah didesak oleh para warga, Pek Longguan pun bersedia membantu dan segera mencari akal untuk dapat mengalahkan kesaktian muridnya itu. Saat itu pula, ia tiba-tiba teringat dengan satu kelemahan Abang Daud. Dulu, Abang Daud pernah bercerita kepadanya bahwa dia tidak bisa berenang. Oleh karena itu,
ia akan membujuknya untuk menemaninya mengambil air di sungai. Pada saat itulah, ia akan mendorong Abang Daud masuk ke dalam sungai. Keesokan harinya, Pek Long Guan pergi menemui Abang Daud. Namun, sebelum mengajak ke sungai, ia berusaha membujuk dan menasehati kembali murid kesayangannya itu. Wahai Ananda, dengarlah amanah. Kalau hidup peganglah wakil. Kalau mati peganglah manat. Pegang petuah dengan amanah. Pegang tunjuk dengan ajarnya. Wahai anak, dengarlah amanah. Ingat-ingat engkau berjalan. Jangan dengar bujukan setan. Hawa nafsu jangan turutkan. Pertolongan Allah engkau mohonkan. Hati-hati engkau berjalan. Petuah amanah jangan lupakan. Tunjuk ajar jangan abaikan. Ilmu di dada peganglah teguh. Mendapat nasihat dari gurunya, Abang Daud bukannya berterima kasih, tetapi justru memaki-maki gurunya. Hentikan semua omong kosongmu itu, Pak Tua. Aku sudah muak dengan semua nasihatmu, bentak Abang Daud. Baiklah, muridku. Tidak apa-apa jika kamu memang tidak mau mendengar nasihatku lagi. Tapi, aku ada satu permintaan terakhir darimu. Bersediakah kamu membantuku mengambil air di sungai? Persediaan air untuk memasak dan mandi di rumahku sudah habis, pinta Pek Long Guan. Rupanya, Abang Daud mengetahui tipu muslihat Pek Long Guan. Ia pun mencari cara untuk membunuh gurunya itu. Aku bersedia membantumu, Pak Tua. Tapi, kamu harus berjalan di depanku, kata Abang Daud. Akhirnya, mereka pun berangkat bersama ke sungai. Pek Long Guan berjalan di depan, sedangkan Abang Daud mengikutinya dari belakang. Sesampainya di tepi sungai, Pek Long sedikit lengah. Abang Daud pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia pun menendang bokong orang tua itu hingga terpental dan berguling-guling di tanah. Karena memiliki kesaktian tinggi, Pek Long Guan belum mati. Ia pun berusaha bangkit sambil menahan rasa sakit. Dasar murid durhaka! Sampai hatinya kau berbuat begitu kepada gurumu ini, kata Pek Long Guan dengan perasaan kesal. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Pek Long Guan berusaha melakukan perlawanan. Ia mengeluarkan seluruh kemampuan silatnya. Pada saat Abang Daud lengah, ia melayangkan sebuah tendangan keras dan tepat mengenai tengkuk muridnya itu. Abang Daud pun terpental masuk ke dalam sungai dan tenggelam. Akhirnya, murid durhaka itu pun menemui ajalnya.